bersama saya, Pastor John Lewar SVD, Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Senin 15 Februari 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melihat segala sesuatu yang baik yang kami terima daripada-Mu. Yesus Kristus adalah tanda kehadiran-Mu yang paling nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus di dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini, kita semua adalah tanda hadirnya Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang Farisi meminta tanda dari surga sebagai bukti bagi mereka bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias yang dinanti-nantikan. Dengan meminta tanda, sesungguhnya mereka ragu dan tidak percaya. Hati mereka tidak terbuka akan anugerah dan keajaiban yang dilakukan Allah melalui Yesus. Mereka cenderung berfokus pada bukti-bukti fisik, hukum, dan aturan. Iman yang mereka anuti lebih menuntut tanda, hal-hal lahiriah, dan bukan sebuah penyerahan diri dan rasa syukur. Maka mereka tidak akan menerima dan mengakui Yesus sebagai tanda nyata dari Allah yang turun dari surga. Yesus menolak untuk memberikan tanda. Semua telah tampak nyata. Yesus telah mengerjakan banyak mujizat dan keajaiban. Orang banyak dari berbagai daerah telah mendengar ajarannya. Orang-orang sakit disembuhkan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli dan bisu mendengar dan berkata-kata. Roh-roh jahat telah diusirnya. Mau apa lagi? Rasa tidak tahu terima kasih orang-orang Farisi lebih besar daripada kebaikannya. Niat jahat lebih kuat dari kasih karunia Allah. Dan hal ini juga tertanam dalam diri Kain.
Tuhan telah mempercayakan dia sebagai petani untuk mengolah tanah dan hidup dari hasil kerjanya. Namun dia tidak bekerja sungguh-sungguh. Hatinya panas dan mukanya selalu muram. Tuhan tidak mengindahkan kurban persembahan hasil jerih lelahnya. Maka timbul niat jahat di dalam hatinya. Akhirnya Kain membunuh Habel, adik kandungnya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa pesan Tuhan bagi kita sekalian pada hari ini? Pertama, tahu bersyukur. Tuhan telah menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada kita lewat sesama. Maka kita patut bersyukur atas segala berkat Tuhan yang telah kita terima dan kita peroleh setiap hari. Kedua, membangun niat yang baik. Membangun rasa percaya kepada orang lain. Saudara, kadang kita tidak suka, kita juga tidak percaya kepada orang lain. Kita bahkan menjelek-jelekan nama baik mereka. Mungkin juga kita mengungkit-ungkit masa lalu orang lain. Bukan orang lain saja, bisa saja anggota keluarga kita sendiri, saudara-saudari kandung kita, yang ada di dalam rumah kita sendiri. Kadang kita suka memfitnah mereka, memfitnah sampai mulut berbusa-busa. Ketiga, kita semua adalah tanda nyata kehadiran Allah. Maka mulai sekarang saya mengajak saudara sekalian berhenti meminta tanda dari surga. Hal-hal besar maupun yang kecil telah tampak. Kita bersyukur karena Yesus selalu tinggal beserta kita. Kita juga yakin dan percaya bahwa kita semua adalah tanda hadirnya Tuhan. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.